Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Entrepreneurship akan mempresentasikan produk yang kami buat, yaitu Herbal Care Senti. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Rizky Intan Juliana, Fani Ismidiah, Wardatul Jaziroh, dan Alvintino Chandra. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang Herbal Care Senti yang meliputi produk, analisis SWOT, pemasaran, harga jual, cara pembuatan, dan packagingnya. Latar belakang dari produk Herbal Care Senti. Kersen atau Mutingia calabura merupakan salah satu tumbuhan yang umumnya banyak ditemukan tumbuh di negara beriklim tropis seperti Indonesia. Tumbuhan kersen dapat tumbuh dengan sangat cepat dan liar di hutan tropis, lahan pertanian, bahkan di tanah kosong sekalipun. Bahkan, tanaman kersen dapat berkembang subur di kondisi tanah yang buruk, misalnya tanah yang bersifat asam dan alkali. Selain buahnya yang kecil dan manis berwarna merah cerah, daun kersen juga banyak digunakan sebagai obat tradisional. Kandungan daun kersen. Kandungan kimia daun kersen menurut penelitian HKM tahun 2009. Komposisi kimia daun kersen yaitu air sebanyak 77,8 gram, protein sebanyak 0,38 gram, lemak sebanyak 1,56 gram, karbohidrat sebanyak 17,9 gram, serat sebanyak 4,6 gram, kalsium sebanyak 124,6 gram, fosfor sebanyak 84 mg, besi sebanyak 1,18 gram, karotin sebanyak 0,02 gram, tianin sebanyak 0,55 gram, dan vitamin sebanyak 80,5 mg. Daun kersen mengandung beberapa senyawa aktif seperti flavonoid, saponin, dan tanin, menurut penelitian Handayani dan Sentat tahun 2016. Kelompok senyawa flavonoid yang terkandung di dalam daun kersen antara lain flavon, flavanol, flavan, flavonol, dan biflavan. Menurut penelitian Manik et al. Tahun 2014, Puspitasari dan Wulandari tahun 2017. Khasiat daun kersen. Ekstrak hasil isolasi daun kersen adalah flavonoid auron, flavonol, dan flavon yang memiliki daya hambat terhadap beberapa jenis bakteri. Menurut Arum DKK tahun 2012, penggunaan tumbuhan kersen secara tradisional digunakan untuk penyembuhan asam urat, antiseptik, antiinflamasi, antitumor, antioksidan, obat sakit kuning, diabetes, memelihara kesehatan hati dan ginjal, mencegah kanker, dan meningkatkan kebugaran tubuh, menurut Zakaria DKK tahun 2006. Kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan telah meningkat saat ini. Masyarakat tidak hanya menilai dari segi gizi dan lezatnya suatu produk, namun mempertimbangkan pengaruh produk tersebut terhadap kesehatan tubuhnya. Dengan adanya pemahaman seperti ini, menuntut suatu bahan pangan tidak hanya enak dan bergizi, tetapi juga mempunyai peran penting bagi kesehatan. Sejauh ini, pemanfaatan daun kersen sebagai obat alami masih kurang maksimal, karena masyarakat pada umumnya kurang memahami manfaat dari kandungan senyawa aktif di dalam daun kersen yang dapat digunakan sebagai obat. Berdasarkan uraian yang telah kami sampaikan, kami ingin menciptakan produk kesehatan berupa teh herbal yang berbahan dasar daun kersen. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai SWOT analisis. Analisis SWOT dapat didefinisikan dengan suatu identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan atau strength dan peluang atau opportunities. Akan tetapi secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan atau weakness dan ancaman atau threat. Analisis prospek usaha SWOT
pada produk kami, yakni kekuatan atau strength-nya. Mungkin pada produk kami ini termasuk produk baru yang unik, bahan mudah didapat, packing rapi, harga jual terjangkau, kualitas produk yang bagus, dan proses pembuatannya lebih efisien. Untuk kelemahan atau weakness, merek yang kami buat belum terkenal karena masih pemula, kurangnya pengetahuan marketing, mudah ditiru, dan juga ada beberapa pesaing yang sudah terlebih dahulu berdiri, sehingga menuntut inovatif dan kreatif bagi pengusaha yang ingin membuka usaha dalam bidang yang sama. Selanjutnya, kesempatan atau opportunities. Di sini untuk semua kalangan, terutama untuk orang dewasa. Produk instan, cara konsumsi mudah, segmen pasar yang baru, persaingan yang belum terlalu banyak, dengan daya inovatif dan kreatif. Usaha ini memiliki kesempatan besar untuk menguasai pasar. Selanjutnya, ancaman atau threats. Mungkin tidak ada inovasi, produk kimia baru sejenis yang bisa membahayakan, kualitas kompetitor lebih bagus, persaingan harga dengan kompetitor mengeluarkan produk baru yang lebih inovatif. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai analisis KKPA atau SWOT. Yang pertama ada strategi SO yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang dan menjadi perluasan. Yang kedua ada strategi ST, yaitu menggunakan kekuatan untuk menghindarkan ancaman. Yang ketiga ada strategi WO, gunanya untuk menghilangkan kelemahan dan memanfaatkan peluang yang ada. Dan yang terakhir ada strategi WT. Di strategi WT ini meminimalkan kelemahan untuk menghindarkan ancaman yang ada. Dan di produk kami, SO gunanya untuk melakukan promosi brosur offline maupun online di media sosial, memilih bahan baku maksimal, memberi potongan harga dengan kriteria tertentu. Selanjutnya ST, memilih bahan yang awet supaya bisa bertahan dalam jangka panjang, dan melakukan kerjasama dengan pedagang dan membuat inovasi baru. WO gunanya untuk edukasi tentang bahan herbal dan mungkin bisa menjadi adanya ciri khas dalam produk kami. Dan yang terakhir WT, di sini untuk melakukan event atau promo supaya memberikan pelayanan yang lebih maksimal lagi dan bisa menarik perhatian kepada para konsumen. Baik, saya akan menjelaskan mengenai strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang kami lakukan adalah melakukan promosi kepada konsumen yang terdiri dari produk seperti mutu yang ditawarkan, merek dan kemasan produk dengan harga yang relatif, dan bersaing antara produsen teh herbal lainnya. Serta kami juga meningkatkan nilai jual dari teh Kersen itu sendiri dengan cara meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada konsumen, baik kalangan muda maupun kalangan tua, dan menjabarkan banyak khasiat yang terkandung dalam produk teh Kersen itu sendiri. Kami juga berusaha untuk mengembalikan tren kepada konsumen perihal budaya minum teh. Aspek pasar. Yang pertama adalah produk. Produk yang kami produksi dan kami tawarkan yaitu berupa minuman kesehatan atau herbal yang kami kemas dalam bentuk minuman teh yang pastinya berkhasiat. Yang kedua, target pasar. Target pasar kami yaitu semua kalangan atau semua orang, khususnya kalangan dewasa dan orang tua. Tetapi tidak menutup kemungkinan kami juga
mengacu pada kalangan muda sebagai bentuk upaya pencegahan karena kami menjual produk kesehatan. Dan yang ketiga, pesaing. Terdapat produsen-produsen yang memproduksi dan menjual produk serupa. Jadi sebelum kami ada produsen atau toko yang menjual teh daun kersen ini, yang itu menjadi pesaing kami. Aspek pemasaran, kami melakukan promosi menggunakan 2 metode. Yang pertama, melakukan promosi di media sosial. Kenapa? Menurut kami sangat efektif karena berita dan informasi itu menyebar luas dengan sangat cepat. Dan yang kedua, melakukan pengenalan produk ke masyarakat tentang khasiat produk kami itu melalui seminar kesehatan atau dari mulut ke mulut. Langkah-langkahnya, yang pertama melakukan foto produk dan membuat poster atau selebaran brosur. Yang kedua, membuat akun sosial media seperti WhatsApp, TikTok, Instagram, dan Facebook. Yang ketiga, melakukan pengenalan dan penawaran produk tentang khasiat teh kersen itu sendiri. Yang keempat, melayani konsumen dengan sangat baik. Strategi kami ada beberapa, yaitu membuat poster dan foto produk dengan semenarik mungkin, lalu menyebarluaskan khasiat teh kersen selama mengadakan promosi dengan gencar di sosial media kami. Dan yang terakhir, selalu melayani konsumen dengan sangat baik. Karena menurut kami, pelayanan yang baik adalah kunci keberhasilan suatu marketing. Cara pembuatan alat dan bahan yang kami butuhkan yaitu alatnya wadah untuk mencuci, sendok, oven dan loyang, mangkok, wadah bersih, sarung tangan, penutup kepala, timbangan, dan alat jahit untuk tea bag. Untuk bahannya daun kersen kering, bunga talang kering, daun mint kering, pupuk lemon atau lemon powder, tea bag, dan box kemasan produk. Cara pembuatan. Yang pertama, persiapan bahan. Menyiapkan daun kersen yang sudah terpisah dari tangkainya. Kedua, penyortiran. Dari bahan yang sudah disiapkan, kemudian dipilah atau disortir daun kersen dengan kualitas terbaik untuk dijadikan bahan pembuatan teh adalah berwarna hijau tua dan tidak kekuningan serta tidak berlubang. 3. Pencucian. Daun kersen yang sudah dipilah kemudian dicuci sehingga kotoran debu atau bulu halus pada daun kersen hilang. 4. Pelayuan. Daun kersen yang sudah dicuci kemudian dipanaskan dengan suhu 1050 Celcius hingga 1300 Celcius selama 15 menit agar terjadi penguapan agar kandungan air pada daun kersen bisa berkurang sehingga daun menjadi layu. 5. Perajangan. Daun kersen yang sudah layu kemudian dirajang tipis-tipis untuk mengoptimalkan pada proses pengeringan. 6. Pengeringan. Daun kersen yang sudah dirajang kemudian dikeringkan menggunakan oven cabinet dryer selama 170 menit dengan suhu 500 Celcius. 7. Pengemasan. Setelah melalui proses pengeringan, teh daun kersen siap untuk dikemas. Selanjutnya, materi mengenai packaging. Dalam proses pembuatan produk company branding, dalam packaging ini sangat penting. Yang pertama adalah desain label dan kemasan produk. Nah, perancangan desain label adalah perancangan identitas sebuah produk secara visual agar produk bisa mengkomunikasikan dirinya sehingga dapat dikenal oleh konsumen.
Nah, tujuan dan peranan label adalah yaitu identifikasi suatu produk yang berisi informasi terkait produsen produk serta bahan penting dalam produk tersebut. Peran label di mana sebagai nilai jual label juga bisa sekaligus sebagai sarana iklan dan promosi. Proses aplikasi dari label berarti melaksanakan fungsi komunikasi dari kemasan. Faktor-faktor dalam desain kemasan. Yang pertama adalah faktor pengamanan. Faktor pengamanan yaitu kemasan harus melindungi produk terhadap berbagai kemungkinan yang dapat menjadi penyebab timbulnya kerusakan barang, misalnya cuaca, sinar matahari, jatuh, serangga, dan lain-lain. Yang kedua adalah faktor ekonomi. Perhitungan biaya produksi yang efektif termasuk pemilihan bahan, sehingga biaya tidak melebihi proporsi manfaatnya. Contohnya adalah produk-produk refill atau isi ulang, produk-produk susu atau makanan bayi dalam karton, dan lain-lain. Yang ketiga adalah faktor pendistribusian. Kemasan harus mudah didistribusikan dari pabrik ke distributor atau pengecer sampai ke tangan konsumen. Di tingkat distributor, kemudahan penyimpanan dan pemajangan perlu dipertimbangkan. Bentuk dan ukuran kemasan harus direncanakan dan dirancang sedemikian rupa sehingga tidak sampai menyulitkan peletakan di rak atau tempat pemajangan. Keempat adalah faktor komunikasi. Sebagai media komunikasi, kemasan menerangkan dan mencerminkan produk, citra, merek, dan juga bagian dari produksi dengan pertimbangan mudah dilihat, dipahami, dan diingat. Misalnya, karena bentuk kemasan yang aneh sehingga produk tidak dapat diberdirikan, harus diletakkan pada posisi tidur, sehingga ada tulisan yang tidak dapat terbaca dengan baik, maka fungsi kemasan sebagai media komunikasi sudah gagal. Berikut ini adalah mockup atau contoh dari desain-desain packaging yang akan kami buat. Ini adalah desain warnanya. Karena kami ada 3 varian, maka akan kami buat 3 desain packaging. Ini adalah icon-icon yang akan digabungkan dalam kemasan nanti sesuai dengan varian rasa yang ada dalam produk tersebut. Nah, berikut ini adalah template atau kira-kira desain packaging boxnya ini akan jadi seperti ini. Pembagian budgeting kami sehingga terbentuk harga jual yaitu terdiri dari laba sebesar 6%, biaya 28%, dan HPP 66%. Untuk budgetnya atau harga jualnya yaitu harga pokok produksi setiap varian itu berbeda-beda. Untuk yang original itu HPP-nya ketemu 11.500. Untuk yang variasi min itu 15.400, sedangkan yang lemon itu 19.250. Biaya tersebut berbeda-beda karena biaya variasinya juga berbeda, seperti ada tambahan daun mint dan juga lemon powder. Untuk labanya kami markup sampai 40%, sehingga dari total HPP plus laba harga jualnya menjadi sekitar, kami bulatkan, untuk yang ori 17.000, untuk yang mint 22.000, sedangkan yang lemon 27.000. Untuk perkiraan harga di pasaran sudah kami teliti, sudah kami research, dan dengan variasi original di pasaran sudah tersedia dan harganya bisa lebih dari 17.000, berkisar antara 25.000. Sedangkan yang kami buat adalah yang original itu sekitar 17.000, sehingga untuk harga di pasaran kami sudah memiliki dasar yang kuat, atau setidaknya kami bisa bersaing secara harga. Berikut link YouTube proses pembuatan teh Kersen. Sekian presentasi materi mengenai
packaging, dan harga pokok produksi. Dan sekian juga presentasi materi produk kami, yaitu teh herbal Kersen. Terima kasih sudah menyimak. Jika ada salah kata, mohon dimaklumi. Terima kasih.